Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji serta syukur selayaknya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Tidak lupa selawat serta salam selalu tercurah limpah ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita semua yang mengaku sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Suara Hati, sudah lama kayaknya ya Suara Hati dan Hijaib di YouTube channel tidak menghadirkan tamu yang berkenaan dengan kehidupan beragama kita. Sejatinya kehidupan beragama itu tidak boleh kita pisahkan dari kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi kita harus mewujudkan kehidupan beragama itu dalam segala aspek kehidupan kita supaya kehidupan kita lebih bermakna, selamat dan mendapatkan ridha Allah. Amin. Nah, sekarang dalam kesempatan ini saya ingin menghadirkan seorang tamu lagi nih, udah lama ya. Dan iya, saya ingin memperkenalkan studio baru Suara Hati. Ya, ini studio Suara Hati yang baru. Jadi kemarin-kemarin persiapannya memakan banyak waktu. Jadi baru sekarang lagi kita bisa menghadirkan tamu. Nah, sekarang ini tamu yang dimaksud adalah untuk menyampaikan, memaparkan tema atau mengelaborasi ya, memberikan pandangannya tentang bagaimana amanah mengelola kekuasaan di dalam kehidupan. Itu dia temanya. Dan di studio sekarang sudah hadir seorang wakil rakyat. Wah, luar biasa. Saya diwakili sama beliau nih. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Gerindra Persatuan, Dr. Buki Wibawa, SPD MSI, PSI juga ya. Aduh, jadi gelarnya itu luar biasa banyak. Jadi saya takut salah menyampaikannya. Langsung saja kita sapa sekarang sama Kang Buki saja ya singkatnya. Kang Buki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di studio Suara Hati dan Hijaib. Nah, ini adalah episode perdana nih menghadirkan tamu lagi Kang Buki. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih. Ya, Kang Buki, kita langsung aja bincang-bincang. Seperti tadi saya sampaikan, kita ini kan dikenal sebagai negara yang sekuler ya Kang Buki ya. Dan tetapi dalam hemat saya sih alangkah lebih bermaknanya kalau kehidupan beragama itu bisa hidup di dalam keseharian kita, termasuk dalam profesi kita, apapun itu profesinya gitu. Nah, sehubungan dengan Kang Buki dekat dengan lingkaran kekuasaan gitu ya Kang, makanya saya mengambil tema amanah mengelola kekuasaan di dalam kehidupan kita. Nah, Kang Buki, sebelum panjang lebar ke depan, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, saya terlebih dahulu pengen tahu, mungkin sahabat Suara Hati juga pengen tahu ya, apa sih sebetulnya ya tugas dari seorang anggota DPR itu gitu. Nah, Kang Buki, apa sebagai tugas utamanya gitu Kang? Mangga, ya. Nuhun Kang Dani ya, sudah mengundang saya di acara yang sangat baik ini. Saya membuka dengan menjawab tadi pertanyaan mengenai apa sih tugas anggota DPR gitu kan, atau DPRD atau wakil rakyat. Sebenarnya tugasnya hanya tidak banyak, hanya tiga yang yang melekat kepada anggota dewan, yaitu satu yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, yang kedua legislasi, membuat undang-undang atau peraturan-peraturan, dan yang ketiga adalah fungsi budgeting. Jadi kita harus menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah gitu. Ya, jadi hanya tiga itu saja. Tadi yang pertama fungsi pengawasan, yang diawasi di sini siapa, Kang? Yang diawasi pasti pemerintah. Pemerintah. Ya, jadi bagaimana kita mengawasi
pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau misalnya belum sesuai dengan apa yang diprogramkan, pasti kita juga akan membuat evaluasi kan gitu. Begitu juga dengan kondisi-kondisi real di masyarakat. Oleh karena itu dalam kurun waktu tertentu ada istilah reses ya. Jadi seluruh anggota dewan itu terjun ke masyarakat, menemui konstituennya untuk menampung aspirasi. Jadi kalau misalnya masyarakat banyak menyampaikan aspirasi, artinya juga pembangunan masih banyak bolong-bolongnya. Nah inilah yang kemudian kita tampung, kita sampaikan lagi ke pihak pemerintah. Jadi supaya karena esensi dari pembangunan itu sebetulnya kan untuk masyarakat. Betul, gitu. Betul. Jadi kalau misalnya pembangunan itu memang sudah tepat sasaran, artinya clear. Itu pun ada pelaporan, ada maksudnya kalau di swasta itu ada apa Kang? Ada laporan celah gitu ya? Ada pertanggungjawaban gitu ya, ada ya. Ada. Nah itu berkenaan dengan kekuasaan Kang Buki di ini. Bagaimana tadi kan kekuasaan itu diawasi oleh DPR nih. Dalam apa ya, hemat saya melihat gitu beberapa peristiwa gitu sudah diawasi saja masih terjadi nih Kang, segala sesuatu ya yang menyimpang dari ini gitu. Nah Kang Buki sendiri melihat kekuasaan itu seperti apa sih Kang? Ya kalau misalnya saya sebagai anggota dewan jadi kalau dikaitkan dengan tadi dalam tanda kutip kekuasaan sebetulnya walaupun saya tidak pernah merasa sebagai orang berkuasa tapi yang diberi kuasa oleh rakyat gitu ya. Sehingga bagi saya ketika saya diberi kuasa mewakili masyarakat konstituen saya, maka esensinya saya akan menyampaikan harapan-harapan masyarakat. Itu tugas saya gitu. Jadi itu adalah amanah titipan dari masyarakat gitu ya. Jadi kan? Saya lebih tidak menyebut saya sebagai pemegang kekuasaan, tapi saya adalah pemegang kuasa dari masyarakat yang khususnya yang mengamanatkan saya menjadi wakil mereka. Nah, oleh karena itu tugas saya adalah menyampaikan, saya menjadi penyambung lidah rakyat masyarakat saya, gitu kepada pemerintah. Jadi, yang namanya konstituen tadi itu. Yang konstituen. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika saya maju menjadi calon anggota dewan atau calon wakil rakyat, memang saya menggunakan perahu partai itu memang keharusannya seperti itu. Konstitusi itu mewajibkan bahwa anggota dewan itu harus diajukan oleh partai politik. Dan kebetulan yang mempercayai saya juga adalah Partai Gerindra. Tetapi ketika saya sudah menjadi anggota dewan, terpilih menjadi anggota dewan, tanggung jawab saya tidak hanya kepada pemilih saya saja, tapi juga kepada seluruh masyarakat, tidak terkecuali memilih atau yang tidak memilih. Jadi ketika saya reses menemui masyarakat, seharusnya masyarakat memanfaatkan betul kehadiran anggota dewan. Jadi itu adalah media komunikasi. Ya? Jadi jangan ada perasaan saya tidak memilih Buki nih waktu itu gitu kan. Jadi saya nggak mau datang. Nah itu menurut saya tidak seperti itu. Jadi ketika saya sudah menjadi anggota dewan, maka tanggung jawab saya menjadi kepada semua masyarakat. Gitu. Mau yang milih maupun yang tidak milih. Jadi saya kalau reses memang suka mengundang seluruh elemen masyarakat lah sebisa-bisanya gitu, untuk menampung persoalan-persoalan yang masih mereka hadapi, termasuk kan yang sering dikeluhkan, banyak sekali yang dikeluhkan, dan memang juga dibutuhkan kesabaran karena pemerintah juga tidak bisa serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan, karena itu juga ujung-ujungnya juga terkait dengan masalah budget anggaran dan sebagainya, apalagi 2 tahun lebih terakhir ini kan kita menghadapi penyelesaian untuk penanganan COVID-19 jadi hampir 50% anggaran pembangunan juga tersedot untuk penanganan COVID itu. Nah begitu, jadi sahabat Suara Hati ya, bahwa ini sebagai anggota DPR merasa diamanati oleh rakyat untuk bisa menjadi penyambung lidah rakyat, bagaimana pembangunan itu agar memang betul-betul tepat sasaran bisa dinikmati oleh rakyatnya. Nah Kang Buki berkenaan juga dengan kekuasaan nih,
ini sih tidak mengarah kepada satu isu atau apa, tetapi saya secara umum saja merasa prihatin dengan adanya kekuasaan yang seolah-olah kalau misalnya orang itu Kang sudah diamanahi kekuasaan, seolah-olah kekuasaan itu dia pergunakan untuk menaklukkan, untuk mendapatkan kepentingannya gitu Kang. Yang terkadang sifatnya subjektif, justru tidak untuk rakyat gitu. Nah, apakah memang ada celah-celah seperti itu atau itu hanya sebagai oknum saja gitu yang ada di masyarakat? Dalam hal relasi kuasa ya, bisa ada hal yang macam-macamnya gitu. Ketika misalnya seseorang dalam relasi kuasa itu dia menguasai ekonomi misalnya, maka dia ingin dengan kekuatan ekonomi itu menjadi memanfaatkannya sebagai dominan gitu ya kan? Menjalankan kuasa itu dengan kekuatan ekonominya untuk menguasai hal tertentu kan gitu. Ada juga mungkin orang yang merasa kuat secara fisik juga bisa jadi dia ingin menjalin relasi kuasanya itu dengan kekuatan fisik dia. Ada juga yang pinter bicara juga memanfaatkan kepintaran bicaranya untuk menguasai relasi kuasa itu. Jadi banyak sekali variabelnya gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan semua hal yang berkaitan dengan kekuasaan, saya kira memang itu kembali kepada kualitas individu. Gitu kan? Gambaran seperti ini. Kalau bangsa ini mau baik, maka kelompok-kelompok elemen-elemen bangsa itu juga harus baik. Kalau kelompok-kelompok atau komunitas elemen bangsa itu ingin baik, individunya juga harus baik. Jadi kualitas sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas individu. Ini harus dikembalikan lagi kepada bagaimana kita membangun individu-individu yang berkualitas, yang berakhlak. Ya kan? Akhlak itu kan berkaitan dengan sifat, dengan bawaan kan gitu. Kalau misalnya seorang pemimpin dia memiliki sifat yang baik, punya bawaan yang baik, punya karakter yang baik, pasti dia bisa memimpin dengan baik. Gitu kan? Bagaimana membangun akhlak yang baik itu memang tidak bisa serta-merta. Harus ada pembinaan sejak usia dini bahkan. Kapan itu misalnya kan? Nah, orang tua terutama harus mulai memperkenalkan hal-hal yang baik dan buruk kepada anak di usia tertentu, ya kan? Dengan cara misalnya anak itu sudah mengerti aspek, memperkenalkan aspek moral judgment. Moral judgment itu anak mulai diberi pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Ya kan? Kalau dia mau melakukan hal yang baik yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku, maka orang tua harus memberikan reward. Ya kan? Memberikan hadiah dari mulai pujian sampai hadiah-hadiah barang dan sebagainya. Tapi sebaliknya kalau anak tidak mau melakukan hal yang baik menurut norma yang berlaku, maka dia harus diberi punishment. Kan? Mulai ditegur, mulai sampai hukuman-hukuman tertentu yang tidak keluar batas. Nah, jadi reward and punishment ini sudah harus diperkenalkan sejak usia dini. Yang tadi disebut dengan moral judgment itu. Gitu kan? Nah, kemudian bagaimana supaya dia punya moral yang baik, ya diperkenalkan juga nilai-nilai itu. Baik mau nilai budaya, nilai agama, ya kan, yang akan membantu kualitas moral seseorang. Kalau misalnya sejak usia dini anak itu diberi pelajaran agama, dilatih sholat, dilatih membaca Al-Quran, ya kan, maka pengalaman itu akan direkam oleh si individu anak itu, walaupun mungkin belum bermakna pada saat itu. Ada berupa pengajaran-pengajaran saja masuk. Walaupun belum bermakna, tapi bukan berarti tidak merekam. Gitu ya. Dia mengendap di dalam bawah sadar, gitu ya. Dan rekaman itu akan diekspresikan kembali ketika dia sudah mulai dewasa. Dalam bentuk apa? Yaitu tadi kesetiaan terhadap nilai-nilai yang diajarkan waktu kecil itu. Maka dia
nanti bisa tumbuh menjadi individu dewasa yang memiliki moral yang baik, berakhlak kan gitu ya, mau menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya, gitu, nilai-nilai moralnya kan gitu. Nah ini sebetulnya kita harus kembali lagi kepada kualitas individu, sehingga kelak melahirkan pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa yang bermoral dan berakhlak itu. Jadi artinya pendidikan dasar agama itu kan memang penting ya dilakukan. Menurut saya sangat penting. Karena nilai itulah yang paling bisa menjadi benteng seseorang apakah dia berakhlak atau tidak berakhlak. Gitu. Dan berlaku universal. Universal. Kebenarannya gitu ya. Betul. Nah, sehingga ketika dewasa maka dia juga akan ada banyak filter ya untuk bisa berperilaku yang tidak sewenang-wenang. Dia akan berpikir mungkin tentang dosa, mungkin empati kepada orang lain. Jadi kalau misalnya kita melihat peristiwa-peristiwa seorang dewasa bisa menganiaya orang lain yang lebih lemah terutama menurut saya kan itu dia juga tidak, nilai moralnya kan lemah. Gitu ya. Nah Kang Buki, kalau saya berpandangan seperti ini Kang Buki. Jadi tadi pendidikan agama penting, saya setuju gitu ya, sehingga tertanam di dalam diri, kemudian akan membentuk karakter, membentuk akhlak gitu ya. Nah hubungannya Kang, yang tadi itu pendidikan dasar agama itu diejawantahkan Kang. Saya memperhatikan banyak sekali program-program yang sedang disosialisasikan sekarang nih, terutama 4 pilar itu Kang. 4 pilar itu apa saja dan apakah kalau misalnya si 4 pilar ini Kang mengakar kepada yang tadi itu pendidikan agama yang dibentuk menjadi karakter pribadi seseorang gitu, diejawantahkan ke dalam 4 pilar itu, bagaimana menurut Kang Buki? Saya kira para pendiri bangsa ini, termasuk juga yang menyusun Pancasila itu, menurut saya sangat orang-orang yang sangat berjasa, dan menurut saya wajib kita mendoakan mereka atas jasa-jasanya. Karena kita bayangkan negara sebesar Indonesia ini memiliki falsafah Pancasila gitu dengan nomor urutan pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu menggambarkan bahwa setiap individu bangsa Indonesia itu pasti dia memiliki keyakinan, memiliki aspek religious belief gitu ya, bahwa ada yang mengatur kita gitu. Itu kan gitu. Oleh karena itu kita harus taat dengan aturan-aturan yang dicanangkan oleh agama kita kan gitu ya. Nah dengan begitu kita tahu mana yang halal dan haram, mana yang baik dan buruk itu kan gitu. Jadi ketika seseorang mengerti itu, maka setiap langkahnya akan difikirkan. Gitu. Akan difikirkan. Gitu kan. Nah dengan setiap langkah itu diawali dengan doa-doa dan sebagainya. Jadi ketika kita di perjalanan yang mengalami hal yang tidak mengenakan, ya kita juga bisa beristighfar kan gitu. Ya kan? Lalu kemudian ketika ada orang marah ke kita bukan mendahulukan ego kita untuk merespon kemarahan lagi. Tapi kita sempat memikirkan sejenak kenapa orang itu marah. Gitu kan? Kalau kita sedikit saja bisa memikirkan itu, pasti kita juga akan terhindar dari hal-hal yang buruk gitu ya. Ketika ada orang banyak kita istighfar aja, ada apa nih gitu. Ya kan? Betul. Nah, tidak langsung misalnya kita kecewa dengan orang, lalu kita tanpa berpikir, tidak pakai pertanyaan kenapa dia begitu, lalu kita bertindak aja menurut ego kita, menurut emosi kita, langsung kita hajar aja orang itu kan. Ya kan gitu. Nah ini artinya kan aspek moralnya rendah. Gitu kan gitu. Betul. Nah orang-orang seperti ini memang tidak layak menjadi pemimpin. Tidak layak menjadi wakil, apalagi mau menyuarakan atau memegang kuasa dari rakyat untuk mewakili mereka. Sedangkan perilakunya kan tidak menunjukkan bahwa dia layak menjadi orang yang diunggulkan oleh masyarakat. Jadi sebetulnya kehidupan beragama itu bisa selaras dengan kehidupan kebangsaan kita ya, Kang Buki. Pasti. Pasti. Nah, jadi sahabat Suara Hati, tadi yang dimaksud 4 pilar itu Kang Buki tolong diingatkan lagi.
itu adalah yang ke-1 adalah Pancasila. Yang ke-1 Pancasila, betul ya. Dan yang kedua itu Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga itu adalah Negara Kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 4 pilar ini yang sedang disosialisasikan berupa menjadi sebuah wawasan kebangsaan gitu ya Kang Buki. Jadi akarnya itu ternyata tadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau setiap dari kita, bukan hanya masyarakatnya saja gitu ya, termasuk para pemimpinnya berketuhanan, tentu saja tadi pengelolaan kekuasaan itu bisa menjadikan maslahat bagi semua, bagi rakyatnya, bagi juga pemimpinnya gitu ya, kurang lebih Kang Buki ya. Ya, artinya kalau kita rangkai kan misalnya dengan pemahaman Pancasila, jadi yang pertama kalau individu itu memiliki keyakinan agama, patuh terhadap agamanya, pasti dia juga akan menjadi orang yang baik di masyarakatnya gitu kan itu. Sampai ke sikap-sikap menjadi manusia yang adil, manusia yang beradab, manusia yang mau bermusyawarah, gitu kan, manusia yang mau mendengarkan persoalan melalui para wakil-wakil yang dipercayakan oleh orang lain. Ada konflik ya, mereka bermusyawarah, lalu mewakilkan kepada ketua-ketua adat, kepada pemimpin-pemimpin di wilayahnya, kan gitu. Lalu persoalan menjadi selesai melalui musyawarah. Mengacu kepada persatuan, lalu gitu ya, persatuan, kan? Lalu kita juga bisa mengadaptasi nilai-nilai keadilan. Jadi saya kira ini syarat mutlak untuk menjadi pemimpin atau pemegang kuasa dari masyarakat kan gitu. Jadi tujuan akhir dari kita ini adalah dalam konteks kebangsaan gitu kan, tujuan akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat gitu ya. Karena apa artinya tanah air kita ini begitu subur, begitu kaya raya, tetapi tidak dinikmati oleh rakyatnya. Ya kan? Jadi pemimpin harus memikirkan ini, harus memikirkan anugerah dari Tuhan itu memang dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat kan gitu, untuk kebahagiaan rakyat. Kita kalau hidup di negara makmur, subur tapi penuh dengan derita, kok aneh. Harusnya kan rakyatnya bahagia dong. Hidup di tanah yang subur gitu kan. Bisa nanam apa aja, bisa jadi gitu kan. Terus potensi alamnya melimpah dan sebagainya. Tinggal bagaimana pemerintah bisa mengelolanya dan sebesar-besarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Kang Buki, kita sudah 77 tahun merdeka, Kang. Dalam konstelasi keadilan sosial itu, Kang, apakah sudah terasa keadilan sosialnya? Kalau saya sih masih belum merasa ya. Kira-kira Kang, perlu berapa banyak waktu lagi untuk mewujudkan keadilan sosial itu, Kang? Memang ini pertanyaan yang agak liar gitu ya, tetapi ya maksudnya parameternya juga gak jelas gitu. Tetapi ini dalam pandangan utopisnya gitu, Kang, kira-kira berapa lama lagi sih untuk mencapai keadilan sosial itu, Kang? Kalau menurut saya tergantung pemimpinnya. Tergantung pemimpinnya. Banyak contoh satu negara ketika hadir satu sosok pemimpin itu dia mampu membuat terobosan-terobosan dalam situasi yang sangat cepat gitu, dalam waktu yang sangat cepat. Gitu. Jadi ini tergantung pemimpinnya. Pemimpin yang dimaksud, Kang, karakteristik pemimpin seperti apa yang kira-kiranya perlu ketegasan, berarti tadi ya melakukan terobosan-terobosan itu perlu ide-ide segar gitu, Kang, kira-kira dalam ini. Sebetulnya dalam filosofi orang Sunda juga dikenal ya, pemimpin itu harus cager, bager, bener, pinter, singer gitu. Menarik gitu. Kudu cager, harus sehat, bager gitu secara kan, jasmani rohani bager, kelakuannya tadi kan, moralnya harus baik, itu berarti baik dalam berperilaku dan sebagainya. Bener, dia memang harus bener, harus ada di track yang benar. Dan kebenaran itu ada standarnya gitu, yang standarnya yang bisa diakui secara umum gitu ya. Terus pinter, pinter secara intelektual. Dia harus singer, dia harus cekatan, tahu singer itu cekatan, harus dinamis dan sebagainya kan gitu. Nah ini filosofi di orang sudah ada sebetulnya yang memenuhi kriteria pemimpin yang baik, gitu kan. Belum lagi misalnya ada istilah hade gogog, hade tagog, ya kan?
Ya kan? Jadi sosoknya jadi bicaranya itu harus benar kan gitu, harus tegas, harus bijak gitu kan. Dan Hande Tagok sosoknya juga harus menunjukkan penampilannya gitu. Sosok. Kita lihat saja kalau misal segerombolan misalnya nih contoh ya di binatang, segerombolan kuda liar, pasti yang jadi pemimpinnya paling gagah. Stallion itu pasti paling gagah. Tagoknya gitu kan. Nah, jadi kriteria pemimpin itu ada kriterianya memilih pemimpin itu. Nah, untuk Indonesia yang besar ini, gitu kan, saya kira ya tadi filosofi Sunda itu juga cukup bagus lah. Ke depan harus memilih pemimpin yang hadegogog, tegas, berwibawa, cara penampilannya tagog, memang pantasan gagah, gitu, pantas, gagahan gitu gitu. Keras bukan berarti dalam pengertian keras yang nggak karu-karuan, tapi keras untuk memotivasi bangsa ini menjadi bangsa yang maju, itu perlu. Gitu. Dan bisa melahirkan terobosan-terobosan tadi itu, Kang. Apalagi era kita sekarang ini adalah era percepatan. Era percepatan atau disebut dalam ilmu pengetahuan disebut dromologi. Jadi kita tidak bisa lagi memilih pemimpin yang lamban gitu. Harus ikut arus percepatan. Bila perlu mampu kemudian menarik masa depan itu ke masa sekarang. Nah, berkenaan dengan hal itu, Kang, kondisi masyarakat kita kan apakah sudah bisa tuh diterapkan percepatan itu, mengingat juga kondisi masyarakat kita juga saat diberlakukannya misalnya segala online gitu, Kang, tidak semuanya nih bisa mengikuti percepatan itu. Bagaimana kiat-kiat agar masyarakat ini menyadari bahwa kita dalam percepatan dan bisa merangkul masyarakat untuk masuk ke dalam percepatan. Ya itulah kan, pemimpin juga harus bisa mengklasifikasikan dalam program-programnya gitu kan. Gitu. Jadi yang penting secara umum kita mampu menyelesaikan setiap tahapan perkembangan peradaban gitu kan. Apakah misalnya dulu ketika kita dari negara agraris ingin menjadi negara industri itu sudah selesai? Tidak. Gitu kan? Kalau kita belum selesai, muncul lagi era baru kan? Peradaban baru. Keburu masuk ke era globalisasi. Keburu era globalisasi kita juga belum selesai. Masuk lagi ke era komunikasi, masuk lagi ke era sekarang digitalisasi kan gitu. Jadi memang kita keteter untuk mengejar setiap perubahan peradaban ini. Kita keteter. Menarik, Kang. Menurut Kang Buki, bisa nggak kita punya pemimpin yang punya jati diri gitu, Kang, yang menjadi trendsetter? Artinya kita ini kan negara agraris nih. Apakah penting, Kang, punya pemimpin yang seperti ini? Karena kami negara agraris, jadi kami sebagai pemimpinnya gitu ya, ingin menggariskan saja bahwa garis pembangunan kita mau fokus di agraris gitu, supaya kemarin-kemarin kan itu technological age gitu ya, industrial age. Nah, sekarang agriculture age gitu. Memang itu belum dicapai tuh, Kang, gitu. Jadi yang kemandirian pangan itu saya rasa juga sesuatu hal yang penting. Apakah ada nggak, kira-kira cocok nggak kalau ada pemimpin yang begitu gitu, Kang? Saya kira kalau bicara soal tadi ya, negara agraris, kalau itu bisa konsisten di situ, maka kita akan menjadi negara paling kuat di dunia. Karena semua orang butuh makan, Kang. Karena ujung-ujungnya begitu. Ya kan? Nah, ketika waktu COVID itu awal melanda, saya pernah menyampaikan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat waktu itu harus segera memikirkan aspek ketahanan pangan. Gitu. Jadi kita sibuk menyelesaikan COVID itu waktu itu kan seperti panik kan? Panik. Anggaran langsung dialihkan dan sebagainya. Fokus ke penanganan COVID. Tapi saya bilang jangan lupa aspek ketahanan pangan harus beriringan. Gitu. Kalau semua sakit lalu ketahanan pangan tercecer kan juga bahaya kan gitu. Betul. Nah, belum lagi secara global kan gitu. Sekarang kan mulai kita merasakan ya kesulitan pangan dan sebagainya. Nah, Indonesia itu diuntungkan dengan iklim tropisnya kan, tanahnya subur dan sebagainya. Saya sangat setuju kalau misalnya pemimpin itu lalu membuat aspek pembangunan dengan tema yang
temanya sesuai dengan kondisi negara kita, ya kan? Nah, kita ini mungkin selama ini temanya terlalu banyak, ya kan? Membuat judul lagunya kebanyakan, gitu ya? Kebanyakan bikin lagu, ya kan? Ya, kita ingin sekaligus membuat lagu pop sekaligus rock, jazz, dangdut dan sebagainya. Nah, apakah itu ada hubungan juga Kang dengan terlalu banyaknya partai di dalam negara kita? Kalau partai sih menurut saya nggak ada masalah. Kalau partai ya, karena ujungnya kan seleksi alam. Kalau partai nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah bagaimana nanti dari partai kan melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki keinginan serius untuk memajukan bangsa ini, yang punya keberanian untuk memandirikan negara ini baik secara politik, ekonomi maupun budaya, kan? Kita harus mandiri secara politik, kita harus mandiri secara ekonomi, kita harus juga memiliki kekuatan secara nilai budaya, gitu kan gitu. Nah, ini kan yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa ini, gitu kan. Nah, sampai sekarang kita mungkin belum saja ketemu sosok pemimpin yang bisa menjalankan tiga hal itu saja misalnya kan gitu. Tapi juga nantinya dengan melihat kalau kita ekonomi mau kuat, kita juga harus percaya diri dengan potensi perekonomian kita. Kita punya jumlah penduduk yang sangat banyak ya. Kita bisa menciptakan pasar sendiri, misalnya kan gitu. Lalu kita mulai agak mengerem kegemaran misalnya berhutang, misalkan gitu. Walaupun tidak bisa lepas kan gitu. Tadi misalnya soal balik lagi ya soal potensi sebagai negara agraris. Kenapa kenapa Thailand itu bisa sukses? Melebihi kita. Semua serba Thailand. Duren, jambu, apapun ya. Serba Thailand. Kalau kita datang ke Thailand memang berasa itu makanan olahan dari bawah itu berasa kan gitu. Kan bahwa negara itu berhasil di sektor itu. Jadi teknologi pertanian juga didukung. Orang Indonesia cukup mengatakan, kita lebih banyak nih, varian durian kita jauh lebih banyak. Tapi nggak ada yang menonjol. Tidak ada yang diunggulkan. Malaysia meniru kan, muncul. Kalau Thailand misalnya muncul varian durian montong. Kesininya Malaysia berhasil Musangking. Jadi ketika mereka ketemu satu varietas yang disebut Musangking, jadi itu ada Musangkingisasi misalkan gitu. Jadi pohon-pohon durian yang liar itu ditempel pucuk dengan musangking gitu. Nanti ini tumbuh misalnya yang lamanya dipotong. Yang luarnya buahnya jadi musangking. Memang teknologi pertanian di kita juga masih sebetulnya kita jago-jago ya, tetapi itu nggak ada keputusan dukungan pemerintahnya atau kita tidak berani membuat keputusan untuk membuat keputusan yang tematik tadi. Kan? Kita terlalu variatif. Terlalu banyak improvisasi. Ya kan? Jadi bala. Ya kan? Kan? Sebagai vokalis kalau seorang vokalis terlalu banyak improvisasi. Bala kan? Gitu. Yang nonton juga jadi capek. Nggak jadi fokus tapi kalau misalnya dia fokus nyanyi yang benar dan sebagainya, orang juga akan lebih mengapresiasi, lebih enak nontonnya kan gitu. Betul. Jadi sekali lagi bahwa kita harus menggali potensi negara sebagai negara agraris betul. Panjang lautan kita itu termasuk yang terpanjang di dunia. Kan? Tapi kita masih impor garam misalnya kan aneh gitu. Kita masih mungkin impor buah-buahan kan aneh. Nah, jadi ini tantangan Negara kita sangat besar. Makanya butuh kepemimpinan juga yang punya cara berpikir yang komprehensif, lalu meramunya sedemikian rupa, lalu kita secepatnya menjadi bangsa yang kuat, disegani, lalu rakyatnya sejahtera. Jadi Kang Buki, pendeknya bahwa kita masih memerlukan nih seorang pemimpin yang amanah, yang bisa mengelola kekuasaan itu untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau tadi misalnya masyarakat kita masih banyak yang tertinggal, yang tidak mengerti teknologi. Jangan salah, negara Cina juga mungkin begitu banyak juga yang miskin dan sebagainya. Tapi dengan sosok kepemimpinan mereka, tiba-tiba mereka bisa menyulap menjadi negara yang sejahtera, maju itu, Kang, dan sebagainya.
mungkin kampungnya tematik, satu kampung bisa bikin produksi ini, satu kampung bisa produksi ini gitu. Nanti kita kan masih belum tertata dengan baik kan gitu. Ya, luar biasa itu sahabat Suara Hati ya, pemaparan dari Kang Buki, luar biasa, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang sebetulnya ternyata dalam tataran konsep dan tataran wacana segala sesuatu itu sudah ideal, tetapi dalam proses pembentukannya, proses kenyataannya itu masih memerlukan lagi proses, dan itu diperlukan seorang pemimpin yang luar biasa tadi, seperti misalnya pemimpin itu harus cerdas, pemimpin itu harus juga berpenampilan bertarik, berpenampilan baik, juga mempunyai wawasan kebangsaan yang luar biasa, mempunyai pendirian dan pendidikan keagamaan yang baik gitu. Jadi intinya bahwa kekuasaan itu adalah amanah. Saya jadi teringat sebuah ayat ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi katakanlah, wahai pemilik kekuasaan, engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau mengambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Jadi intinya kekuasaan itu adalah amanah yang diberikan kepada para pemimpinnya, sehingga yang harus disadari oleh para pemimpinnya bahwa kekuasaan itu akan dituntut pertanggungjawabannya nanti suatu saat, baik di dunia maupun di akhirat ya. Dan kita sudah melihat bagaimana pertanggungjawaban itu di dunia dibuktikan, dan nanti apalagi di akhirat akan lebih ketat lagi perhitungannya ya. Nah, Kang Buki, sedikit saja sebagai penutup tentang kekuasaan ini, Kang, pengelolaan kekuasaan bagaimana sebaiknya dilakukan gitu, Kang, oleh pemimpin yang seperti apa, dalam keadaan seperti apa, dan untuk siapa kekuasaan itu, Kang? Ya, saya kira kan tadi sekali lagi bahwa pemimpin itu kan dipilih oleh rakyat. Ya. Karena dipilih oleh rakyat, maka dia harus memegang amanah sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ya. Gitu kan? Ya. Jadi kalau pemimpin sudah punya kesadaran itu, maka dia juga akan bekerja sesungguh-sungguhnya untuk masyarakat. Ya. Jadi dia akan menjadi pemimpin yang maslahat, kemudian tidak memikirkan lagi untuk kepentingan dirinya. Jadi pemimpin sebaiknya memang yang sudah cukup dengan dirinya, gitu kan. Ya. Jadi tidak mencari tidak mencari makan dari kepemimpinannya, ya kan? Jadi memang sudah harus selesai dengan dirinya, menurut saya ya. Nah, kemudian juga dia mau selalu berada di garda depan untuk membela masyarakatnya, membela bangsanya, menjaga harga diri bangsa, dan pengabdiannya lebih besar gitu ya, Kang. Dia mengabdikannya secara sepenuh hati, dengan jiwa dan raganya, siap mati untuk negaranya. Itu kan juga ujian, gitu. Nah, jadi sosok-sosok pemimpin seperti inilah yang punya keberanian, berdiri di garda paling depan, masyarakatnya, bangsanya, kan gitu, untuk menghadapi baik segala ancaman, baik mau ancaman secara artinya ancaman fisik maupun ancaman-ancaman lain, yang akan menggoyahkan negaranya, kan gitu. Jadi yang akan memecah belah negaranya. Jadi pemimpin itu harus benar-benar mau melindungi masyarakatnya, kemudian dan mau mensejahterakan masyarakatnya. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau misalnya masih ada pemimpin yang berpikir kalau misalnya ada aspirasi dari masyarakat ditahan-tahan gitu kan, gitu. Anggaran ditahan-tahan untuk apa itu, kan gitu. Sepanjang untuk kebutuhan dan kemampuan masyarakat, menurut saya itu harus terus didorong. Contoh soal nih, misalnya ya, saya itu terus-terusan memperjuangkan misalnya bantuan untuk rumah tidak layak huni, gitu kan, misalnya untuk masyarakat. Rutin lahu itu. Karena bagi saya rumah itu adalah kebutuhan paling dasar. Bagaimana orang atau masyarakat bisa sehat kalau rumahnya tidak sehat, gitu kan, gitu. Bagaimana orang itu bisa tenang mencari rezeki kalau keadaan rumahnya tidak sehat, gitu. Jadi saya terus mensupport, gitu kan, program untuk bantuan rumah tidak layak huni, khususnya di Jawa Barat, gitu.
Walaupun bantuan itu tidak besar, tetapi menurut saya harus terus jumlahnya diperbanyak karena masih banyak orang yang membutuhkan bantuan untuk tinggal di rumah yang lebih sehat. Gitu. Ya, satu terakhir Kang Buki, yang Kang Buki di lingkungan yang mengetahui bagaimana spesifikasi pemimpin yang dibutuhkan gitu ya. Satu titip pesan untuk masyarakat, seharus pemimpin seperti apa yang dipilih Kang untuk memimpin kita supaya kita bisa mewujudkan tadi kesejahteraan sosial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, saya kira kalau kebetulan di Jawa Barat ya, jadi kan tadi saya sudah sampaikan ada filosofi kepemimpinan di orang Sunda itu, pemimpin itu harus hade gogog, hade tagog, terus harus cager, bager, bener, pinter, dan singer. Nah, itu dia ya. Pokoknya karena ini bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi memilih pemimpin itu harus yang berpenampilan baik, berbicara dengan baik, menyampaikan hal-hal yang baik, juga cekatan, juga berintelektualitas, dan selalu ingat bahwa 3 kecerdasan di dalam seorang pemimpin itu dia harus cerdas secara spiritual, harus cerdas secara emosional, dan harus cerdas juga secara intelektual. Itu dia bincang-bincang saya dengan anggota DPR Jabar, Dr. Buki Wibawa, SPD, PSI, gitu ya, MSI, PSI, gitu ya. Hatur nuhun Kang Buki atas waktunya, luar biasa. Insya Allah amanah selalu Kang Buki dalam menjalankan tugas-tugasnya ya. Insya Allah juga Kang Buki bisa menyampaikan, menyuarakan suara rakyat gitu ya, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan itu yang memang diamanatkan oleh partai saya gitu kan. Harus selalu dekat dengan rakyat. Gitu. Alhamdulillah, hatur nuhun. Begitu dia ya, sahabat Suara Hati. Alhamdulillah saya merasa terhormat sekali kedatangan tamu kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.